kembali menghirup udara bebas 2021, tiba-tiba sudah pulih kembali, terus tiba-tiba ada lagi ya orang-orang yang masih nggak seneng gitu melihat aku. Kan keinginan orang itu kan saya di penjara. Ya udah kan udah gitu. Ya. Ya. Saya pernah di KDRT, akhirnya ya saya lebih baik saya meninggalkan dia gitu daripada diteruskan. Masalahnya cuma itu, tidak ada yang di luar dari kejadian itu, Bang. Ada yang seneng dengan ketegasan saya gitu, dengan kegalakan saya gitu. Tapi ingat sekali lagi di situ saya sedang bekerja jadi juri yang profesional. Dari zaman dulu aku berkarir, Bang. Sampai detik ini nggak punya buzzer. Kita nggak tahu Lesti bisa jadi artis besar sekarang kan? Iya. Ya karena kegemblengan kami semua. Gitu loh, pro kontra para juri semua gitu. Oke, selamat malam pemirsa cubicubit.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview dan malam ini benar-benar spesial karena bintang tamu saya ini sebenarnya the legend orang ini. Bang Ipul, selamat malam. Selamat malam abangku, Bang Vincent, produser hebat, Masya Allah. Sekarang udah jadi host, tambah lagi nih profesinya. Ketemu lagi kita setelah berapa tahun? Sudah hampir Terakhir itu yang setahun kasus lah, setahun 2 tahun yang lalu. Ya, lah. 2 tahun lalu ya. Yang waktu dulu aku dituduh menggunakan narkoba iya. Kan ternyata alhamdulillah itu cuma fitnahan ya. Ya alhamdulillah, yang namanya hidup ya Bang. Hidup penuh liku-liku. Ya. Ini yang dikangenin orang dari Bang Ipul ya. Ngomong 2 kalimat, nyanyi. Ya. Karena memang dunia itu panggung sandiwara, Bang. Iya. Dunia ini panggung sandiwara. Ini penuh lagu ntar podcast ini. Kan penyanyi. Ya. Tapi lu selalu ceria loh Bang. Alhamdulillah Bang. Iya kan, padahal ya gue tau lah. Maksudnya lu itu sorry ya jatuhnya gedebuk banget bro. Jatuh bangun aku mengejarmu gitu ya. Iya kan, dari yang lu jadi salah satu juri idola di sebuah ajang itu jatuh, tapi itu udah lah. Dan 10 tahun lu semedi bro, nggak kelar-kelar. Hampir 9 tahun. 2016. Iya. Terakhir aku tuh aktif di 2016 dan sempat aktif lagi 2021, cuman dijatuhkan lagi, digulingkan lagi dengan pemberitaan yang kurang etis sih kalau menurut aku gitu. Tapi ya udahlah, ya mungkin harus begini Bang. Nggak apa-apa sih Bang, aku udah terima, udah ikhlas kok. Yang penting sekarang ke depannya semoga selalu dimudahkan gitu. Semoga dilancarkan karena ya namanya manusia itu pasti ada banyak bisik-bisik. Iya. Bisik-bisik tetangga. Gua jadi doyan dangdut. Jadi ya gitu Bang. Jadi kita terima lah Bang. Ada orang bisikin kita negatif, ya udah terima. Ya kan? Ada yang orang mensupport kita, ya alhamdulillah gitu. Jadi sekarang saya udah terima aja gitu. Dan saya syukuri aja, nikmati, jalani. Tapi juga jangan untuk orang-orang di luar sana, siapapun yang punya niat buruk ya. Saya kenal baik Bang Ipul. Kita dulu ngobrol dari gua masih penulis hotshot loh bro. Oh serius Bang? Iya. Waduh. Bener, dan gua kenal baik orang ini. Makanya waktu lu sempat hilang itu kan setelah peristiwa yang itulah. Aku bilang sama anak-anak, nggak bisa kita jadiin orang itu terpidana seumur hidup. Ya apapun yang terjadi dulu kan lu secara hukum udah dibayar itu kan. Dan itu berat loh bro. Itu berat. Makanya waktu itu saya bilang, ayo liput Bang Ipul lagi. Ya. Terima kasih. Kemudian sempat kita ngobrol. Waktu itu masih sama Bang Farhad juga. Dan tapi lu bisa terima gitu bro. Hampir 9 tahun lu ini kata lu tadi lu ditenggelamin ini. Iya. Ya udahlah Bang, gimana lagi? Ya mau gimana lagi ya udahlah. Dan saya senang waktu itu lu sempat mau dapat kontrak katanya. Siap Bang. Dari televisi itu gimana ceritanya kok? Ya, jadi sempat aku yang ada musibah itu ya. Selama dari 2016, terus aku kembali menghirup udara bebas 2021. Tiba-tiba sudah
pulih kembali, terus tiba-tiba ada lagi ya orang-orang yang masih nggak seneng gitu melihat aku. Mungkin menurut aku mungkin nggak seneng melihat aku tuh bangkit gitu. Dan ternyata sulutannya itu berhasil gitu, menyulut orang-orang supaya aku ditenggelamkan seperti kayak Bu Susi itu menenggelamkan Kapal-kapal kapal-kapal yang nggak jelas Cuman gitu ikan, kan ya. gitu. Tapi ya udahlah Bang, gimana mau diapain lagi, udahlah jalanin aja sekarang, yang penting alhamdulillah masih bisa makan, ya, masih bisa bahagia gitu. Ya, sekarang ikhlas aja lah udah. Sekarang udah aku sabar aja. Kebetulan agamaku kan Islam, udah sabar Bukan sholat. kebetulan itu, Bro. Emang Iya, lu pilih Islam, Bro. iya. Jadi begitu Bang, kalau di agama Islam tuh gitu udah. Udah habis sabar sholat udah. Sabar sholat, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti ya akan ada kemudahan. Gitu. Jadi di balik sebuah kesulitan ada kemudahan. Itu udah dijanjikan sama yang di atas gitu. Bilang, Jadi ya udah gimana ya? Ya udah saya mau. tapi feeling lu punya kayaknya orang ini deh. Terus lu ada usaha untuk ayolah tabayun atau silaturahmi. Apa salah saya gitu? Kok saya udah terlalu lama ini. Gitu. Ya, Ada nggak? udah kan semua ibaratnya gini, semua juga masalahnya udah clear kan, udah selesai gitu. Toh yang masalah dulu ibaratnya kan keinginan orang itu kan saya di penjara. Ya udah jangan. kan udah gitu. Ya. Kecuali kalau dia ada tuntut materi, ya mungkin saya akan penuhi gitu. Kan ternyata dia menuntut saya di penjara gitu kan. Ya udah gitu kan, berusaha tabayun kan, apa ya sebagai penebus dosa gitu kan gitu. Yang jelas ini memang berita yang beredar ini tidak sesuai dengan fakta Bang. Gitu loh. Bahkan orang terdekat saya sendiri yang pernah dekat sama saya, hidup bareng sama saya, dia pun juga menyebarkan hoax. Yang pernah hidup bareng sama saya, yang pernah bareng sama saya, dia sendiri menyebarkan hoax Bang. Dan anehnya ya orang-orang percaya dengan omongan orang ini gitu. Iya, Makanya saya juga aneh gitu. Padahal saya selama bersama sama dia, saya tidak pernah ada masalah apapun gitu. Kecuali ya itu, saya ceritakan dulu ya, saya pernah di KDRT, akhirnya ya saya lebih baik saya meninggalkan dia gitu, daripada diteruskan. Masalahnya cuma itu, tidak ada yang di luar dari kejadian itu Bang, gitu. Iya, tapi kan kalaupun ya kita nggak perlu sebutlah siapa orangnya. Intinya pernah bersama. Tapi kan udah enggak. Iya. Dan nggak ada singgungan apapun sekarang. Iya, jadi saya udah memang nggak pernah nyinggung apa-apa gitu kan. Makanya saya aneh gitu loh. Jadi makanya saya aneh, nih orang yang terdekat aja berusaha menjatuhkan, berusaha memfitnah gitu. Bahkan ngarang-ngarang cerita yang nggak pernah terjadi Bang, gitu loh. Jadi ya udahlah, saya mau gimana lagi gitu. Ya udahlah, saya nikmatin aja dulu deh, kali aja ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan ada banyak kebaikan-kebaikan buat saya gitu. Saya susah gitu kan gini. Karena udah bingung juga mau klarifikasi juga. Bingung gitu kan. Ya terserah mau percaya atau tidak. Yang penting kan saya kalau berbicara itu, insya Allah Bang, saya kalau bicara itu nggak ada yang saya tutup-tutupin. Ya. Memang saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, dan juga memang pada waktu dulu kami bersama juga tidak ada hal-hal yang seperti dia fitnahkan ke masyarakat umum gitu sampai detik ini gitu. Saya yakin lah orang-orang dulu yang tahu saya, tahu perjalanan kehidupan saya pasti tahu bahwa apa yang dia ceritakan tidak pernah terjadi. Dan anehnya masih ada yang percaya gitu. Tapi ya sudahlah, orang udah percaya gimana. Iya. Dan Gitu. lu udah berusaha untuk meluruskan ini juga. Udah sering meluruskan sampai berbusa-busa, ya udahlah, tapi memang susah gitu. Ya udahlah, yang penting saya sudah berusaha menjelaskan bahwa yang di luar sana tuh ada hoax, mohon maaf ya. Yang dibilang Bang Ipul menyodomi, Bang Ipul pedofil, itu nggak ada semua Bang. Itu cuman kerjaan orang-orang yang bikin berita nggak bener supaya saya itu makin dibenci orang. Supaya orang makin nggak respect sama saya gitu. Makanya saya aneh, itu berita dari mana itu? Saya dituduh menyodomi anak kecil gitu. Itu dari mana gitu? Makanya bahkan saya tantang kan, kalau nggak percaya kalian ke pengadilan. Itu pengadilannya masih ada itu, Jakarta Utara, dilihat. Kasusnya Bang Ipul apa sih gitu loh, dulu-dulu itu gitu. Dan bahkan terakhir kan dulu obrolan kita itu sempat minta tolong kan.
di Cumi Visit waktu itu. Mm-mm. Kalau ada yang kenal orang itu karena waktu itu abang mau ngasih sesuatu apa? Mm-mm. Oh, Iya, dulu iya kan? apa namanya si korban itu. Iya, Iya, boleh. Nanti biar dia akan bercerita apa sih yang terjadi. Gitu. Dan dia juga bukan anak kecil, sudah dewasa gitu. Cuman pemberitaan di luar itu anak kecil terus menyodomi, makanya saya bilang sadis banget ini yang bikin berita gitu. Makanya saya bilang saya mohon banget sama pemirsa di rumah, kalau nggak percaya silakan, pengadilannya masih ada ya. Tapi yang nggak percaya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin bukan ke saya aja, misalkan kalian mendengarkan sebuah berita dari artis manapun tentang kejelekan dia, jangan gampang percaya gitu loh, ya kan? Jangan gampang percaya karena semua orang ngomong, ya kan? Ngomong juga belum tentu akurat gitu. Jadi jangan gampang percaya dengan omongan orang. Diteliti dulu, bukan apa-apa, takutnya nanti rugi di kalian karena sudah menyebarkan fitnah gitu kan. Kalau benar ya samanya kalian menggibah gitu. Ini mohon maaf bukan yang ngajarin gitu ya. Jadi balik lagi ke permasalahan saya. Jadi sampai detik ini akhirnya orang-orang menggunakan senjata itu untuk terus menghajar saya gitu. Berita-berita fitnahan itu gitu. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti yang keliru dalam menilai kasus saya yang dulu yang pernah saya lakukan, begitu berjalannya waktu mereka akan paham dan oh ternyata ini bukan berita benar gitu. Iya. Seperti itu Bang. Jadi Kalau seperti itu. kalau saya kan udah sempat ngobrol waktu itu sama Bang Sam juga. Ya kita tahu tapi ya kita cuma bisa memberi ruang seperti ini. Tapi pertanyaan saya Bang, kan lu tuh punya banyak teman Mm-mm. yang juga punya power untuk mempengaruhi massa gitu. Lu gak dibantu? Oh, saya tuh orangnya ini Bang, nggak enakan gitu. Saya tuh nggak enak minta bantu tuh. Saya dari dulu Bang, dari zaman dulu saya berkarir nggak pernah saya tolong dong masukin saya ke TV. Nggak pernah Bang. Alhamdulillah. Jadi malu saya tuh kalau minta Bang, Enggak, minta tolong. Oke, ke TV mungkin itu akan dengan sendirinya lah. Mm-mm. Maksudnya untuk membersihkan berita-berita seperti ini loh. Mm-mm. Misalnya ketika taruhlah saya punya teman, Oke. ya kan, teman yang dia punya pengaruh loh Mm-mm. secara sosial media di dunia publik lah. Mm-mm. Lalu saya lagi ada masalah dituduh macam-macam. Mm-mm. Kan ketika dia datang ngobrol sama saya, sering saya apalagi sekarang kan sosial media kan bisa ya kita ngobrol direkam di IG. Kita tidak minta ya. Mm-mm. Tapi kan itu namanya teman kan. Betul. Ya itu sekali lagi saya tuh orangnya pertama malu, ya kan, malu untuk minta-minta begitulah gitu. Jadi ya udahlah saya apa adanya aja lah. Tapi juga nggak ada inisiatif dari mereka gitu kan. Kan misalnya saya kalau punya teman ya kan, lagi jatuh nih diceritain, ya gue gandeng kemana-mana untuk nunjukin karena kan gini, dari isu yang sorry ya Pul ya, selain yang tadi lu cerita pedofil, hubungan sesama jenis dan lain-lain, itu kan bikin banyak orang alergi sama lu, takut sama lu. Tapi ketika lu misalnya teman-teman lu yang punya pengaruh itu secara publik, bawa lu kemana-mana, acara di mana ada, itu kan itu mengurangi ini kan penilaian negatif karena itu aja masih ini si A besok-besok enggak ada. Iya saya bilang tadi Bang, kepengennya sih begitu ya. Ya kalau dari lu kan minta pasti enggak dong. Iya, saya orangnya tuh malu minta sama manusia tuh malu gitu loh Bang. Jadi ya udahlah saya udah gitu aja Bang. Lu nggak minta, mereka nggak punya inisiatif juga. Ya. Udah saya gitu aja lah. Jadi saya udah ini aja, udah ibaratnya apa ya? Ya hablum minanas saja. Berhubungan baik aja sama semua orang gitu kan, sama masyarakat gitu. Atau ada nggak yang lu merasa? Karena kita lihat lu waktu di juri kontes itu ya. Itu kan lu dominan bro. Bukan dominan, maksudnya lu mewarnai banget acara itu. Masya Allah. Iya kan? Dan bahkan ya dominan kalau gue bilang. Amin. Iya, ketika lu ngomong komentar, apa ada ketakutan? Wah, gue diganti lagi nih kursinya. Apa gimana? Oh, kalau soal rezeki mah Bang ya, terus terang saya tuh rezeki ya Allah yang ngatur ya Bang. Gitu. Jadi kalau kerja memang saya begitu Bang orangnya Bang. Iya, lu total loh. Saya kalau kerja tuh total Bang. Betul.
Kalau aslinya mah saya orangnya itu males. Aslinya males pemirsa. Aslinya itu saya males ngapa-ngapain gitu. Saya pengennya di rumah, ibadah, istirahat, makan, happy-happy. Karena saya kerja, saya harus profesional. Jadi waktu itu kan ditunjuk sebagai juri. Iya. Saya mempelajari nih jadi juri bagaimana sih. Gitu kan. Makanya ada yang benci sama saya. Sampai sekarang pun ada yang benci sama saya gara-gara profesi juri saya. Gitu. Ada yang seneng dengan ketegasan saya gitu. Dengan kegalakan saya gitu. Tapi ingat sekali lagi di situ saya sedang bekerja jadi juri yang profesional. Dan itu show ya. Dan itu adalah pekerjaan, show gitu. Jadi saya tuh kepengen jadi juri yang memang benar-benar idealis. Tapi memang begitu Bang. Jadi sama seperti hakim. Hakim idealis pasti dicintai orang. Tapi ada juga yang benci. Yang benci apa? Yang benci yang musuhnya. Musuhnya si hakim gitu kan. Yang sayang apa? Yang merasa apa? Yang merasa mendapatkan keadilan gitu. Jadi gitu Bang, memang kalau kita bekerja sebagai juri yang profesional Bang, itu pasti akan dibenci. Pasti akan dibenci gitu. Karena apa? Dia akan detil mengkoreksi peserta gitu kan. Dan ternyata di profesionalan saya ini, yaitu banyak reaksi masyarakat tuh yang macam-macam. Gitu. Ada yang nggak terima dengan juri model kayak begitu, gitu loh Bang. Harus juri yang benar-benar jujur gitu. Kesalahan detil itu nggak boleh, detil tidak ada kompensasi gitu. Ya memang begitu kalau juri, benar-benar juri. Soalnya apa Bang? Saya dibayar Bang, gitu, dibayar gitu. Kalau nggak dibayar, saya ngapain bekerja profesional? Saya nggak mau. Alhamdulillah kan, salah satu keprofesionalan saya membawa program itu jadi nomor 1. Iya, betul. Salah satu ya, salah Paling nggak satunya. lo ada di situ waktu itu ya. Salah satunya Bang. Gitu. Tapi betul. unsur yang lain bikin program itu bagus ya mungkin karena pesertanya juga bagus, terus juri-jurinya juga bagus, program TV-nya juga bagus. Alhamdulillah sampai detik ini itu program masih berdiri manteng, masih rating 1. Alhamdulillah Bang gitu. Dan sampai detik ini juga saya masih dimintain pendapat. Padahal saya udah bukan juri di situ. Lewat medsos saya. Kalau saya lagi live di TikTok, itu banyak itu penggemar-penggemar peserta pernah nanya ke Bang Ipul. Dan sekali lagi Bang, saya kalau ditanya itu selalu jujur. Nah, tunggu. Dan saya nyambung jadinya. Kemarin itu saya lihat entah postingan di WA atau IG atau apa itu ya. Ada yang bilang, Bang lu balik lagi aja ganti si AB gitu. Ada sih komentar, ya yang namanya komentar kan, ya aku aminin aja. Tapi ya enggak, nanti ada yang bilang, itu kan buzzer lu. Gitu. Aku nggak punya buzzer Bang. Alhamdulillah Bang. Kan dari zaman dulu aku berkarir Bang. Sampai detik ini nggak punya buzzer. Kalau punya tuh punya fans, bener-bener punya fans yang menemani tanpa dibayar. Kalau fans itu kan ikhlas. Mereka tuh mengeluarkan kuota gitu kan untuk mensupport artisnya, idolanya gitu kan. Gitu. Saya dulu punya fans namanya Love You Pool. Iya, Love You Pool. Ya. Ingat aku. Jadi Bang, kemana-mana Love You Pool ya. Jadi ini sampai sekarang Bang, walaupun saya udah nggak jadi juri, ini saya kalau lagi live TikTok, ada aja yang nanya, Bang Ipul ini gimana pendapatnya begini-begini. Ya saya kasih sesuai dengan ilmu yang saya punya, gitu. Bang Ipul ini begini. Ya udah sabar aja saya bilang. Bang Ipul jurinya begini. Ya memang jadi juri nggak boleh begitu dong saya bilang gitu. Artinya orang saya diminta pendapat. Saya diminta pendapat loh Bang. Di sosmed. Iya kan diminta. Saya kalau nggak diminta pendapat ngapain saya cuap-cuap. Jadi gregetan gak? Apa gua aja yang Amin. Jangan ngomong nanti dikira lu cari ini lu. Tapi ada juga sempat tuduhan begitu. Iya. Abang Ipul ngomong begini kepengen jadi juri ya. Ya kalau memang mau jadi juri ya mau jadi apa ya alhamdulillah gitu. Lah sini kan pertanyaannya orang saya ditanya. Iya. Ditanya Bang. Saya kalau nggak ditanya juga nggak mau ngomong. Dan sempat muncul itu kayaknya itu. Rame Bang. Kayak ada gerakan balikin Bang Ipul gitu ya. Rame Bang. Di semua medsos rame. Dan itu tanpa digerakin. Contohnya saya lagi live, mereka rekam. Posting di akun mereka rame. Terus di komen. Lu balik lagi aja gitu. Ya, baik yang komen pro dan kontra Bang. Gitu.
Dan itu artinya lu itu masih diidolain, Bro. Amin. Dan ya tadi gue bilang peran lu di waktu jadi juri itu lu wah gila sih. Apalagi kalau ketemu si siapa? Emak ya. Soimah. Soimah. Ya kami memang kalau kami itu di panggung memang musuh bang. Iya. Tapi Tapi kalau seru. realnya kami berteman. Seru. Bener bang. Jadi di studio itu pada waktu saya masih jadi juri ya. Kami memang udah di atas panggung. Kami tuh memang udah bener-bener bekerja. Berantem memang berantem bener bang. Iya. Sama siapapun, sama Isda, sama si Nasar, sama Ya, Isda Soimah. juga udah ini di situ ya. Ya. Udah enggak lagi. Isda udah di MNC, ya kan. Oke. Kita berantem beneran bang. Tapi sekali lagi berantem kita tuh dibayar. Jadi reality show. Ya. Ya kan itu sebuah show yang bener-bener real, tanpa adanya settingan. Tapi itu adalah sebuah adegan. Itu memang berantem beneran. Tapi berantemnya berantem syuting gitu loh, berantem dibayar. Tapi setelah lepas dari itu, pulang, udah selesai syuting, udah acaranya udah selesai, ya kita mah hehehe lagi gitu. Lu gila boleh ya, lu gila lo ya bagian. Ya gimana teh? Ya kan ya aku kan harus sesuai dengan tapi mandiri ya, pendirian aku teh gitu. Tapi di zaman itu bro, itu so komplit bro. Musik iya, terus drama lu pada juri itu kan. Itu melekat banget sih. Gue nggak nonton yang sekarang. Tapi waktu itu tuh, itu ada dua sisi yang dinikmati penonton menurut saya. Pertengkaran lu yang lebay itu, tapi orang nikmatin. Sampai ada pendukung si A, si B. Betul bang. Jadi ya begitulah. Memang sebenarnya kalau dalam penjurian itu yang harus berdebat adalah juri sama juri. Iya. Gitu loh. Bukan juri sama peserta. Bukan juri sama peserta. Jadi juri itu sebenarnya hanya mengoreksi. Kalau ada yang jelek tinggal dikoreksi. Terus kalau ada yang bagus dipuji. Gitu loh. Kalau ada skill yang di dalam dirinya si peserta tuh ada kelebihan-kelebihan, si juri berusaha untuk mengeksplor gitu. Sedalam-dalamnya gitu bang. Kadang-kadang kan pemikiran juri 1 sama juri 2 beda kan. Beda, pasti beda lah. Ya kan, ada juri yang masih ada dispensasi lah. Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil. Kalau lu strict. Kalau saya enggak. Kalau juri versi Bang Ipul enggak nih penonton. Juri versi Bang Ipul jelek ya jelek. Mau napas. Kalau memang napas itu mengganggu si performer ini bikin dia jelek, akan saya bahas. Improv yang bikin dia jelek, si calon artis baru ini jelek, saya akan bahas. Salah kata dikit aja, ya kan? Aku, hakku, ada haknya, itu akan saya bahas. Nggak boleh gitu. Karena nanti begitu kamu sudah menjadi artis, benar-benar artis gitu kan. Kamu akan paham gitu. Oh ini didikannya Indosiar nih benar-benar berkualitas. Begitu dia jadi artis benar-benar artis. Ya contohnya Lesti Kejora. Lesti ya. Lesti zaman lu ya. Iya Lesti zaman kita. Lu juga yang jodohin. Iya. Zaman aku itu Lesti kita nemu di Bandung. Betul. Ya nemu di Bandung kan. Kita nggak tahu Lesti bisa jadi artis besar sekarang kan. Iya. Ya karena kegemblengan kami semua. Gitu loh. Pro kontra para juri semua gitu. Lesti dulu sebelum jadi bintang besar sering banget saya koreksi, ya kan? Terus teman-teman koreksi, ya. Begitu udah bintang besar ya kita udah ada nggak zaman koreksi, udah tuh nikmatin kan hasilmu begini kan. Gitu. Kita tuh ibarat orang tua, Bang. Rizky Ridho. Sama. Masih iya. Rizky Ridho DA2 gitu. Dan itu masih yang alumnusnya dikenal orang ya. Danang, Evi Masamba. Ya itu tahu aku. Iya, jadi orang mengenal mereka tuh karena gini bang, nyanyi kompetisi dengan nyanyi lahir dari konvensional atau secara mandiri beda bang. Kalau kompetisi, kalau menurut versi saya itu harus sempurna semua. Iya. Ya, betul. dari kualitas vokalnya harus bagus. Tapi kalau artis yang lahir bukan dari kompetisi, ya terserah itu suka-suka. Gitu loh, mau suaranya lembek kek, mau suaranya nggak terlalu ngedangdut, ya itu karena bukan lahir dari kompetisi, Bang. Jadi kalau kompetisi itu, orang image-nya itu, kompetisi itu berarti suaranya itu wow. Ya kan? Kayak mungkin yang
Siapa tuh yang kompetisi-kompetisi? Apalagi kan di kompetisi yang waktu itu kan digembleng kan, ada masa mereka Ya, digembleng, latihan digembleng terus. vokal, latihan perform act itu segala Iya. macam kan. Sama diajarin bermake up juga. Iya. Jadi tadinya bukan siapa-siapa, sekarang udah jadi seorang artis besar. Contohnya Lesti Kejora kan. Lesti Danang, Sekarang Lesti Rizky Ridho. Kejora berapa tarifnya? Iya gila. Oh, dulu sebelum ikut DA, ya kan? Iya dari kampung ke kampung. Iya makanya kan jadi yang bangga siapa bang? Yang bangga kita Iya, gitu benar. loh. Ya itulah dia kenapa juri galak. Kenapa juri harus benar-benar menjaga banget si calon bintang. Bukan karena benci, justru karena kepengen ngegembleng. Iya. Bukan mau menjatuhkan, tidak ada yang mau dijatuhkan. Justru kita akan membentuk dia menjadi sesuatu yang lebih berharga. Kalau udah berharga, yang enak siapa? Dianya kan? Iya. Sekarang Betul. dia dapat ratusan juta, apakah kita dapat? Ada kali kirim coklat. Belum sih. Enggak. Tapi Pul, yang tadi ke suara-suara netizen itu kan. Ya. Didengar gak? Mungkin ada produser yang dengar. Pertimbangan. Tahu. Terus kontak lu. Orang- Pul, lu balik lagi dong. Gitu. Ya, aku sih nggak ngarep begitu bang. Aku Ah, cuman kepengen si penanya aku ini puas aja gitu dengan jawaban saya gitu. hmm. Dia pengen tahu jawaban versi Bang Ipul gimana sih menghadapi kompetisi yang sekarang gitu. Ya ternyata ini menurut saya bertolak belakang banget. Nggak sesuai dengan jalannya sebagaimana kompetisi. Yang bertahan adalah harusnya yang bagus gitu. Malah yang bertahan yang aku anggap bukan yang nggak bagus, maksudnya masih kurang di antara yang ada gitu loh Bang. Seperti itu. Tapi sekali lagi ya itu udah hak mereka. Iya, tapi Itu- lu jangan ngomong lagi ntar dihujat lagi lu. Enggak usah lah. Enggak sih Bang. Jadi Tapi gua Itu kan- cuma mau itu kan sebagai penilaian saya pribadi. Gitu loh. Kan ditanya. ya. Kalau menurut saya itu kan sebuah kritik ya. Saya tidak menghujat seseorang. Mm-mm. Kan ditanya, Bang Ipul gimana? Menurut Anda gitu kan. Bagaimana menurut Anda gitu. Tentang kompetisi yang sekarang. Saya bisa jawab dong. Itu kan ibaratnya kan pendapat. Pendapat saya seperti itu gitu. Kok Tapi lu gak sesuai? takut nanti jangan-jangan ini sengaja disetting ntar biar rame lagi, gua lagi yang korban gitu. Biarin aja lah. Ujung-ujungnya gua diserang gitu. Tapi memang saya udah diserang. Cuman saya kadang-kadang suka ngingetin. Teman-teman, kalian harus bisa membedakan mana kritik, mana hujat. Saya bilang tadi, sekelas Lesti aja digembleng. Sebelum dia sekarang jadi penyanyi Iya. nomor satu di antara ibaratnya anak muda, di antara lahirannya DA itu Bang. Saya rasa Lesti adalah bayaran paling tertinggi di antara anak-anak. Tapi memang itu berlaku hampir di semua kontes yang berada di Indonesia ya. Kalau di luar kan kayak American Idol itu kan beda. Kalau di kita kan episode pertama pasti bagus banget. Musim 1, 2, 3, ya 5 kalau kuat itu masih oke. Ya salah satunya karena itu ada orang yang diganti, entah orang Rolling. belakang layar, juri gitu. Karena ya kayak di angkatan Bang Ipul tuh lah, kuat semua bro karakternya. Lu, Ivan Gunawan, ya kan, Soimah, aduh anjir itu nontonnya gila. Isdahlia, ya kan, siapa lagi? Inul Inul itu legend semua itu Bang. Legend Dita Sugiarto, iya. Umi Elvi, Ada. Nasar. Jadi semua itu Bang. Itu jadi semua itu orang-orang itu semua. Pokoknya kalau bikin ribut udah. Kenapa Bang? Karena mereka bekerja tulus Bang. Bekerja tulus, bekerja jujur. Ternyata Bang, yang jujur, yang tulus itulah yang akan membekas. Memang. Gitu loh Bang. Makanya saya sekarang udah saya kerjanya itu aja. Dan komposisinya jadi ini ya. Jadi komplit menurut saya. Ya kita bukan ahli juga, tapi kan di situ ada seniornya Umi Elvi. Iya betul. Ya kan Langgam Dangdut zaman mereka kan beda. Beda. Yang paling muda kan Nazar kalau nggak salah. Betul. Ya paling kan? muda Nazar. Terus ada jadi kayak ada hampir setiap generasi itu ada. Iya. Generasi kemasan dangdut ada Isdahlia, Inul Daratista, ada elu,
fashionnya Ivan lah udah Ya, nggak bisa sekarang digang. Ivan udah jadi desainer kondang Internasional. banget kan Iya. sekarang, ya kan? Iya. Dulu juga Dari juga dulu iya. desainer, teman sekarang lebih kondang lagi. Iya. Apalagi sekarang dia udah Haji Igun. Igun. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Tapi masih ngobrol sama Igun. Dia masih support gitu. Iya. Makanya gini loh, untuk pemirsa di rumah jangan salah paham gitu. Saya memberikan komentar itu ibaratnya itu juga nggak sembarangan gitu kan. Iyalah. Artinya sesuai dengan ilmu yang saya punya gitu. Perlu digarisbawahi, saya tidak pernah yang namanya menghujat ya. Saya cuma menilai apa yang saya lihat. Kalau saya bilang memang pales. Tapi lu nggak menilai juri yang ada di situ kan? Yang Justru saya menilai. ini bahaya. Saya bilang begini, loh, lah kan saya ibaratnya ya jujur lah bang. Kita lebih baik jujur gitu. Saya cuma hanya berusaha menyadari. Jadi Menyadarkan. juri ya menyadarkan, ya kan, Ya. bukannya mengingatkan, mengingatkan, Bang. menyadarkan tuh. Iya. Kesannya kita Iya, kayak iya. ini. Mohon maaf mengingatkan gitu. Jadilah juri yang jujur, yang baik. Saya bilang begitu. Apalagi kalian tuh dibayar secara profesional, gitu kan? Ini kan ditonton di Indonesia, gitu kan? Masa, mohon maaf nih ya, maksud gini, masa suara yang nggak enak dibilang Wah, enak? gitu. ini sih Loh kan saya nggak nyebut nama, Bang. ini sih mantik lu, Bro. Ya mohon maaf. Tadi gue pikir lu komen itu yang performer itu. Enggak, saya nggak nyalahin peserta, Bang. Termasuk cara juri menilai lu komen. Iya, saya nggak menyalahi, Bang. Gini, nggak menyalahi. Mengingatkan tadi ya itu. Iya, ya. saya dari kemarin saya tidak pernah menyalahi peserta. Peserta memang datangnya begitu. Oh. Ya kan datangnya begitu. Tinggal kita jangan sampai salah menilai loh. Seperti lagu, jangan kau salah menilai. Ya nggak Bang? Terus kadang-kadang terjadi Bang, udah nyanyinya enak dibilang kagak bagus. Itu kan kasihan Bang, aku melihatnya kasihan Bang. Khawatir gitu loh. Gitu loh. Makanya saya bingung, ini apa sih yang terjadi gitu? Drama ini yang terjadi apa gitu? Lu nilai juri ternyata. Lah, saya bilang tadi peserta nggak ada yang salah. Peserta nggak ada yang salah. Orang peserta datang ya dengan apa adanya mereka, dengan modal vokalnya mereka kayak begitu. Tinggal kita sebagai orang yang dipercaya, kan juri kan orang yang dipercaya kan, mewakili penonton atau mewakili TV tersebut gitu. Saya bukannya apa-apa gitu. Memang saya hanya sebuah bentuk kekhawatiran aja gitu. Khawatiran gitu. Kok kalian ini kan profesional, terkenal gitu. Penonton ini nggak bisa dibodohi loh. Betul nggak Bang? Iya. Penonton tuh ada yang nggak bisa dibodohi Bang. Kalau mata ini minimal telinga ya. Iya, kok begini sih gitu. Dan itu benar begitu saya baca di banyak komentar juga begitu. Kok gimana sih penilaian juri gitu? Gitu. Dan saya tidak menghujat, saya bilang tolong profesional yang jujur. Apakah saya bilang profesional, bilang jujur itu menghujat? Enggak kan, mengingatkan kan? Ya enggak? Kerja yang benar gitu. Jangan merugikan orang lain. Apa mungkin mereka sudah jujur tapi memang dituntut begitu? Bukan, maksudnya emang pendengaran mereka begitu atau gimana? Gimana ngomongnya? Ya. Maksudnya mungkin memang kemampuan itunya juga. Enggak lah. Saya tahu Soimah Bang. Oh ya kalau Soimah sih. Ya. Saya tahu Soimah, saya tahu ada beberapa juri di situ juga, ya kan? Ini mereka berdua ini aslinya tuh benar-benar tegas. Kok di sini mereka seperti orang yang nggak seperti yang saya kenal gitu loh. Mungkin tektokannya juga kurang. Tektokan gimana? Kalau dulu kan Soimah sama lu pasti berantem. Udah pasti. Ya kan? Iya, karena kan saya langsung. Yang lain kan ada keengganan, sungkan kali senior nih kalau dibantah. Ya sih, harusnya sih kalau menurut saya juri semua yang ada di situ tuh silakan ada hak bantah aja. Bantah aja. Ya kan, yang penting bantahnya halus sesuai dengan fakta. Lah dulu kalian nggak halus kok, gebrak-gebrak meja. Gebrak-gebrak meja nggak? Kita nggak pernah gebrak meja. Ya maksudnya keras gitu loh. Ya, jadi keras ngomong itu pun itu sering ngadu ininya sama host. Iya kan, sama host.
Nggak sama juri sih. Kalau Irfan lagi host. iya, hostnya kan Irfan Hakim kan, Ramzi kan kadang-kadang Iya, sering iya, manas-manasin Ramzi, juga iya, iya, gitu, betul. sering ngompor-ngomporin gitu. Jadi kami itu terkadang lebih banyak ngadu ototnya tuh sama host, karena hostnya sering ngerjain bang, sering Sohibah, ngerjain, betul. hostnya sering ngerjain gitu. Memang ini hostnya pinter. Ramzi itu, Jago aduh sih, mohon maaf, Ramzi sama Ramzi itu pinter banget dalam memancing-mancing. iya, padahal kalem ya kelihatannya. Memang kan dia aktor Iya, bang. iya, Ramzi itu kalem-kalem aktor, kalam. jadi aktor itu pinter dia Gitu. memancing apa namanya suasana jadi seru gitu, seperti itu. Jadi ya itu balik lagi bahwa saya itu diminta pendapat. Kalau saya nggak diminta pendapat, mas saya mana mau sih bang ngasih pendapat? Oke, sudah diminta pendapat, diminta balik nggak? Ya Minta nggak pendapat ada, kan belum ada, netizen, ya. ya. Belum ada. Diminta balik kan sama orang TV pasti. Oh, Ada nggak? kalau penonton sih ya ada aja sih yang minta balik Ya, yang gitu. tadi gue baca di beberapa komentar itulah. Iya, pada minta Bang, lu balik. balik aja apa ganti gitu. Iya. Ganti si anu. Saya bilang gini, janganlah. Saya tuh nggak mau ngebuang rezeki orang. Saya nggak mau, Bang. Saya nggak mau hadirnya saya ngebuang rezeki orang, itu saya paling pantang, Bang. Saya kan profesional. Iya, tapi saya nggak mau. Jadi saya mau memang orang ngundang saya karena memang orang kepengen saya. Tapi tanpa harus membuang orang lain. Itu namanya zolim. Saya nggak mau bang. Gitu. Dari dulu saya gitu. Nggak mau saya hadir tapi memendel orang. Gitu. Kasian bang nanti. Nanti kalau saya jadi dia gimana? Oke, itu Gitu. udah urusan mereka lah ya. Ya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan dipanggil lagi lah. Ya. Harapan saya sih ini bukan harapan lu. Lu Ya. kan nggak mau tadi itu kan. Nah, Ya. yang paling penting sekarang, Pul. Mm-mm. Kemarin kan gua diundang tuh. Katanya lu mau bikin lagu baru. Ya. Gimana ceritanya? Alhamdulillah di akhir 2005 ini saya dipercaya sama Bapak produser Bang Wilan, Wilan Toro. Bang Wilan. Nah, Ya, beliau juga sama kayak Bang Vincent, produser juga, ya. Dia ini mantan produser Indosiar. Ternyata dia punya jiwa dangdut. Terus dia minta tolong saya nyanyiin lagu dia. Itu gratis, Bang. Saya kagak pakai dibayar. Gitu. Tapi udah nggak apa-apa, saya bilang. Udah, Bang, sini mana lagunya? Sini saya nyanyiin. Gitu. Jadi memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Saya bawain lagunya dan dia alhamdulillah dia bahagia, dia senang. Lagi proses ini ya. Alhamdulillah lagunya udah kemarin. jadi. Judulnya adalah Terlena Dalam Janji. Terlena Dalam Janji gitu. Saya orangnya gitu, Bang. Ada kalanya yuk kita sama-sama yang memang perlu dibantu kita bantu gitu. Ada kalanya memang Bang Ipul, saya ada duit segini gimana Bang Ipul bisa, yuk silakan. Buat saya rezeki berapapun saya ambil. Gitu. Saya nggak mau harus segini, harus segitu gitu. Saya bilang, ya Allah, saya nggak mau kayak gitu Bang. Jadi berapapun rezeki yang dikasih ke saya syukuri Bang. Hari ini kan aqua doang ya. Oh ini juga udah alhamdulillah Bang, ini dikasih aqua. Dan terakhir nih pertanyaan terakhir Bang Ipul. Saya sih selalu berharap bro lu muncul lagi bro. Amin. Karena dunia dangdut tanpa lu, Inul, siapa lagi yang gua kenal? Isda. Terus Bunda Rita, ya, Benigno. Iya, ya kan? Nasar. Nasar juga udah hilang loh. Ada Nasar, kan dia punya program. Tapi kan enggak, ya memang kok kontes yang apa namanya? Program yang lu pada terlibat dulu itu emang gila sih, Bro. Insyaallah. Iya. Itu berkat semua itu di situ. Itu berkat kerja kerasnya Bu Siwi. Iya bener, Bro, bener. Ya, Bu Siwi itu emang tangan dingin. Itu gila itu. Luar biasa. Itu emang. Yang lain pokoknya di jam itu mau bola mau apa juga kalah itu. Masih rating 1. Pernah dari jam 6 sampai jam 12 malam. Pernah itu waktu zaman DA1 DA2. Itu pingsan lu. Ya bahagia Bang. 4 kali makan. Orang dibayar. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Alhamdulillah Bang, pulang dari situ kan gajian. Iya sih. Iya. Tapi duitnya sekarang udah habis. Udah buat udah buat banyak kebutuhan kan Bang. Yang namanya ya saya bilang tadi udahlah kita sekarang jadi orang yang bersyukur aja. Tapi offer masih jalan ya? Iya alhamdulillah ada aja Bang gitu. Pokoknya disyukuri aja lah. Disyukuri, dinikmati, dijalani.
Saya rasa semua manusia pasti punya ujian, Bang. Yakin. Cuman ujiannya beda-beda. Iya. Durasinya. Ya saya begini ujiannya gitu loh. Bang Vincent ujiannya pasti ada kan. Iya. Cuman Bang Vincent nggak ketahuan karena Bang Vincent bukan public figure. Betul. Coba Bang Vincent public figure, ya kan? Pasti sedikit ketahuan kan ujiannya apa kan? Dan pemirsa di rumah juga saya yakin pasti punya Ya, ujian semua juga. orang punya ujian. Betul. Semua manusia punya ujian gitu. Cuman beda-beda gitu. Sesuai dengan kemampuan. Makanya dan nggak- beda cara menghadapinya ya. iya, seperti itu. Jadi ya udah saya dengan ujian saya minta doanya semoga saya kuat dalam menjalani ujian saya dan saya juga doakan pemirsa di rumah yang mungkin hidupnya lagi diuji sekarang semoga juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Oke. Dan kita sebagai manusia yang suatu saat akan diuji lagi, mari kita saling menguatkan. Bukan saling mengolok, bukan saling menghujat, menenggelamkan gitu. Mungkin hari ini saya diuji, ya kan? Mungkin besok saya dapat bahagia. Sama yang lain juga gitu kan. Pasti hari ini ya seperti saudara-saudara kita yang di Sumatera lagi diuji kan, Bang. Betul. Banjir bandang, ada yang meninggal. Jadi ujiannya macam-macam gitu. Ya saya juga berdoa mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di Sumatera itu, saudara-saudara kita bisa cepat-cepat di-cover, ditanggulangi, dibantu dengan cepat, dengan sigap. Karena ngerasain banget, Bang, lapar tuh kayak gimana. Nggak, terus kedinginan gimana. Hidup dalam keadaan mencekam tuh gimana rasanya. Itu semua saya juga udah pernah lewati, Bang. Gitu loh. Gelap kayak gimana, tanpa listrik gimana. Saya juga udah pernah ngalami seperti itu. Susah gimana, sedih tuh kayak gimana. Saya ngerasain banget gitu. Makanya begitu saya melihat kejadian di Sumatera ini nangis saya, Bang. Gitu. Oke, terakhir Bang, pasangan. Lagi nyari. Lagi nyari mungkin aja ada yang di rumah, ada yang berminat dengan saya. Gue bayangin kalau lu punya anak, bro. Wah. Iya kan? Orang kan saya sama istri pertama, saya sempat punya 2 kali. Keguguran. Iya. Ya kan? Ya emaknya goyangnya begitu kan? Jangan lagi lu singgung-singgung, ntar parah. Oh iya. Ya, maksudnya lagi ntar. ya kan keguguran memang Dia bener Bang. keguguran. Keguguran gara-gara sempat dia nyanyi manggung tiba-tiba keguguran keluar darah. Terus satu lagi kejadian dulu waktu di Bali, itu anak kedua, itu kita lagi honeymoon, taunya ada isi. Saya naik mobil Katana, Bang. Katana tuh Suzuki, ya, Suzuki itu kan keras tuh pernya. Ya, karena dia mobil off-road kan, mobil buat keras. Itu di Bali waktu itu jalan masih gini-gini, Bang. Ternyata keguncang, nggak kuat, dia punya kandungan. Itu anak kedua keguguran sama istri pertama. Istri kedua 2 kali juga. Iya. Berarti kalau di total kalau hidup udah 4 gitu, Bang. Semuanya sudah di surga, insya Allah. Itu karena keguguran, Bang, gitu. Jadi ya udahlah, memang udah harus begini jalan hidupnya gitu. Tapi masih berpotensi lah ya. Amin, insya Allah doain aja, mudah-mudahan nanti ada wanita yang baik hati, yang menerima saya apa adanya, kekurangan saya gitu kan. Dan siap membina rumah tangga. Saya minta, yang penting dia soleha, nggak perlu kaya, nggak perlu dia anak siapa, ya kan. Anak petani pun nggak apa-apa, ayo. Kalau memang benar-benar menerima saya dan saya juga cinta gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak punya rumah pun nggak apa-apa. Saya udah punya rumah, alhamdulillah. Walaupun rumahnya ya ala kadarnya gitu. Tinggal di boyong ya. Iya udah tinggal, ayo masuk. Yuk kita memindah rumah tangga sampai ke jannah gitu. Ya doain aja lah, mudah-mudahan kali aja nanti ada yang hilaf. Hilaf lah. Ada yang hilaf ya gitu. Ya maksudnya ya udahlah aku terima Bang Ipul, itu kan berarti hilaf kan gitu. Enggak hilaf dong. Oh gitu ya. Iya, Ya kan karena gue percaya lu orang baik, bro. Amin, Allah Bang Vincent, amin. Dan mirsa, terlepas dari komentar apapun di luar sana, Bang Ipul tuh nggak pernah lupa orang ya. Kalau udah pernah akrab, pernah dekat tuh dia pasti nggak pernah lupa teman lah. Saya nggak tahu kalau ini ya, karena saya sama Bang Ipul ini, saya waktu itu masih jadi penulis hotshot. Iya. Ya, kemudian lagi zaman dulu reporternya Eva. Iya kan.
Lu datang ke sini, gue ingat ulang tahun Hotshot. Iya dong. Sampai Nonton Hotshot. sampai waktu itu gue beritain lagi, Bang, gue Vincent. Oh iya Bang Vincent, dan ketemu. Alhamdulillah. Betul, makanya saya terus terang, saya mudah-mudahan podcast yang hari ini sedikit demi sedikit mengubah lah. Jangan jadikan, intinya gini, gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang berat di dunia kita adalah kita selalu memperlakukan orang seolah-olah dia terpidana abadi. Sekalinya salah, salah. Seharusnya itu, karena setiap orang pasti diberi kesempatan kedua, ketiga, keempat untuk membangun kembali hidupnya. Jadi jangan kita menghukum orang seolah-olah dia itu tidak ada sisi benarnya gitu. Mudah-mudahan Bang Ipul, saya dan teman-teman di redaksi mendoakan Amin. bisa balik lagi, bro. Dunia dangdut tanpa lu kayak agak sepi deh. Masya Allah. Iya. Karena lu ngomong aja pakai nyanyi ya kan. Tapi saya berhasil hari ini loh. Dia cuma nyanyiin berapa lagu doang. Saking semangatnya nostalgia di akademi akhirnya nggak nyanyi ya. Iya. Biasanya ngomong dikit nyanyi, ngomong dikit nyanyi. Hari ini saya berhasil pemirsa menahan Bang Hari Ipul. ini Nyanyi lagi dia kan. saya berhasil. Iya. Makasih banget Bang Vincent sama Siap. teman-teman dari Indigo dan juga pemirsa di rumah juga yang masih selalu mensupport saya sampai detik ini. Terima kasih. Terima kasih atas doa baiknya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, bahagia semua, kaya raya semua. Ya. Gak ada yang susah, Bang. Dan kalau ada apa-apa kabarin Bang. Siap, Bang Vincent. Bang, saya ada ini lagi misalnya. Bang, Siap. saya ada single baru ini ya, Siap. kita bantu Bang. Siap, Bang Vincent. Kita terima bantu. kasih. Betul. Ini dia atau apapun. Yang saya bikin bahagia ya, alhamdulillah masih ada support lah. Ya. Terima kasih atas supportnya. Kita sebagai manusia tanpa adanya doa, tanpa dukungan dari orang lain, kita bukan siapa-siapa Bang. Gitu. Makanya saya alhamdulillah sampai detik ini saya selalu jaga silaturahmi sama siapapun gitu. Saya juga mohon maaf sama pemirsa di rumah kalau ada pendapat saya, ya kan? Yang tentang kontes itu. Iya, pokoknya pendapat apapun gitu loh. Pendapat saya yang kurang mengenakan hati, ya itulah saya gitu. Saya ngomong apa adanya gitu kan. Saya ya begitu ngomong apa adanya aja gitu. Karena saya tidak mau berpura-pura. Ya. Saya tidak mau bohong gitu loh. Karena itulah pendapat saya gitu. Ya. Itulah pendapat saya gitu. Ya, namanya sebuah pendapat ya Bang ya. Boleh diterima, boleh tidak gitu kan. Itu kan siapapun pasti punya pendapat. Itu mungkin pendapat saya kalau dianggap keras saya mohon maaf. Kalau saya dianggap pendapat saya seperti menghujat ya saya mohon maaf ya. Itu adalah sebuah pendapat pribadi, itu aja sih. Okay. Atau omongan-omongan saya yang membuat terluka atau apa gitu. Yeah. Oke. Terima kasih Bang Ipul. Sama-sama Bang Vincent, hari terima kasih. Ini semangatnya terlihat, wajahnya, mudah-mudahan ini kan akhir tahun nih. Mudah-mudahan ini pertanda 2026 bro, lu balik lagi bro. Amin ya Allah. Siap. Amin ya Allah. Nanti kalau kita balik lagi kita selamatan. Siap. Pasti ya. Selamatan kita ya. Kita berbagi bahagia yeah. untuk yang di rumah juga gitu. Amin. Kita orang yang paling senang kalau lu balik lagi. Amin ya Allah Bang Vincent, makasih. Klaim banget ya kita paling senang. Pokoknya kita bahagia kalau Bang Ipul bisa balik lagi ke dunia entertainment. Sekarang sih balik cuma off air. Kita mau adalah sekali-sekali juga di program-program musik gitu. Siap. Terima kasih Bang Ipul sudah meluangkan waktu di sini pemirsa. Itulah bincang-bincang Bang Ipul, masih seperti dulu kalau ngobrolin topik yang dia suka itu susah berhentinya. Jadi kita harus stop, kalau enggak nanti balik lagi. Iya. Semangatnya luar biasa. Harus semangat. Semangat selalu. Topik yang dia kena nih ya itu. Demen dah. Udah nggak berhenti ya. Lupa. Pokoknya buat Bang Vincent juga semangat. Siap. Buat saudara-saudara kita juga yang ada di Sumatera, yang lagi kena musibah dimanapun mungkin di seluruh Indonesia, sabar dan semangat. Siap. Semangat insya Allah. Pasti akan ada jalan. Oke, selamat malam pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.